Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semester 6 yang sedang mengikuti perkuliahan statistika dengan saya. Melalui video kali ini saya akan membahas mengenai teknik penyajian data ya. Jadi fokus pembahasan kita nanti adalah bagaimana Anda menyajikan suatu data ke dalam sebuah tabel ya, yaitu tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama ada muncul sebuah pertanyaan, kenapa data atau penyajian data itu sangat penting, gitu ya. Nah, jadi kenapa penyajian data itu sangat penting, gitu ya. Nah, data yang telah dikumpulkan itu kalau kita biarkan dalam data mentah ya, dalam misalnya adalah data berupa angka-angka gitu ya, ataupun data berupa angket ya. Nah itu nanti orang lain ketika ingin melihat data tersebut itu merasa kesusahan ya, karena misalnya bertumpuk-tumpuk data gitu ya. Makanya data itu harus disajikan. Berarti prinsip dasar dari pembuatan atau penyajian data itu adalah unsur komunikatif, gitu ya. Nah, intinya adalah data itu agar mudah dibaca oleh orang lain, ya. Jadi agar mudah dibaca dan efisien tentunya gitu ya. Dengan data yang disajikan dalam tabulasi atau gambar nanti orang lebih memahami dengan cepat gitu ya. Nah, dapat diuraikan maksudnya untuk apa? Yang satu itu jelas memudahkan orang atau pembaca untuk membaca data tersebut gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah memudahkan orang untuk membuat suatu keputusan. Nah, gitu ya. Misalnya kan ada data nih, dua kelas dari hasil belajar disajikan dalam sebuah tabel atau diagram batang hasil belajarnya. Maka orang itu misalnya kepala sekolah ketika ingin mengevaluasi atau ingin melihat bagaimana target pembelajarannya atau berhasil atau enggak, maka cukup melihat dengan data tersebut yang sudah disajikan dalam diagram batang. Maka dengan cara singkat, maka kepala sekolah bisa membuat suatu keputusan bahwa kelas A itu lebih baik atau kelas B lebih kurang baik gitu ya. Oke, lanjutkan. Jadi sudah paham ya. Jadi kenapa data itu harus disajikan ya. Jadi dengan memahami prinsip dasar bahwa data itu harus komunikatif gitu ya. Maka bisa dalam penyajiannya tidak harus dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi mengikuti jenis datanya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan sajikan beberapa teknik penyajian data berkaitan dengan jenis-jenis datanya. Ya, jadi ini adalah beberapa teknik penyajian data. Yang pertama itu adalah tabel ya. Nah, tabel ini ada dua jenis, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada diagram atau grafik. Nah, ini ada diagram garis, titik gitu ya. Kemudian ada diagram batang, kemudian ada piktogram, ini berkaitan dengan gambar. Kemudian pie chart, ini biasanya dalam bentuk lingkaran gitu ya. Prosentase, jadi ini berkaitan dengan prosentase. Ini berarti lihat dari gambar biar menarik gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Ini adalah tampilan dari beberapa data ya. Jadi penyajian datanya seperti ini.
Ya, di sini ada tabel, kemudian ada titik, piktogram, kemudian ada pie chart, ini garis, nah ini batang. Oke, kita mulai dari yang pertama, tabel gitu ya. Penyajian data yang ditulis dalam bentuk matrik baris dan kolom ya. Jadi dalam membuat tabel tentu saja ada baris dan kolom. Tujuannya biar efisien gitu ya. Ketika data itu jumlahnya ribuan dalam bentuk angka misalnya, nah itu kalau diurutkan, masukkan, dikelompok-kelompokkan berdasarkan nilai, misalnya rentang 10 sampai 20 ada berapa orang, nah itu akan lebih efisien ketika data itu disebar dalam bentuk kertas gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah ini tabel biasa ini ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam tabel ya. Nah, jadi tabel itu harus memuat judul tiap kolom, nilai data setiap kolom gitu ya. Kemudian ada sumber data, nomor tabel gitu ya. Jadi ini judul, nah, judul tiap kolom ini harus ada namanya ya, baris dan kolom gitu kan. Kemudian nilai data ya, jadi ini datanya yang dinilai gitu kan, ada nilainya. Kemudian ada sumber. Nah, misalnya Anda ngambil data dari milik orang lain ya, bukan milik sendiri, berarti Anda harus mencatat sumbernya. Ini bentuk dari pertanggungjawaban ya. Kemudian nomor tabel. Nah, ini pemberian nomor ini kalau dalam sebuah laporan Anda membuat tabelnya itu lebih dari satu, maka Anda harus memberi nomor biar gampang menyebutnya. Tabel nomor 1, tabel nomor 2 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah core atau inti dari perkuliahan atau pembelajaran statistika saat ini ya. Jadi saya berharap sekali Anda memahami materi ini ya. Tabel distribusi frekuensi. Kenapa? Karena nanti yang Anda lakukan itu datanya harus disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah materi pondasi. Kalau Anda nggak paham ini tabel distribusi frekuensi, maka teknik-teknik analisis selanjutnya minggu depan, minggu yang akan datang lagi, dan seterusnya sampai akhir, itu data harus disajikan dalam tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis. Mau dianalisis seperti apa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari tabel distribusi frekuensi. Ada nomor, ini ada interval atau istilahnya adalah kelas interval. Kalau bingung ya pengelompokan atau kelompok gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Ini adalah kelompok kelas atau kelompok data. Kemudian ini adalah tabulasi atau tali atau ya pengecek saja gitu ya. Nanti jumlahnya di sini pasti sama dengan nilai dari frekuensinya. Jadi frekuensi itu melihat dari tabulasi. Misalnya ini ada 4, nah Anda nulisnya 4. Ini adalah bentuk perhitungannya ketika menginputkan data. Oke, jadi secara umum atau intinya kenapa kita harus membuat tabel distribusi frekuensi itu adalah tadi, ketika Anda mendapatkan suatu data yang jumlahnya banyak sekali, minimal adalah misalnya kalau di beberapa referensi itu kalau datanya 30 kalau nggak salah, lebih dari 30 atau 40 itu harus boleh dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau datanya cuma 20 ya
jangan dibuat tabel biasa saja, gitu ya. Jadi ini nanti Anda ketika mendapatkan data, misalnya ketika Anda sedang melakukan penelitian di sekolah, Anda mendatangi sekolah yang Anda teliti kelas 10 lah, ternyata di dalam kelas 10 itu terdapat misalnya 10 kelas. Nah, itu kan banyak sekali. Anda mengambil data itu, nanti dalam mengolah data itu tentunya akan ditabulasi. Nah, caranya dengan tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Ini saya sudah membuatkan langkah-langkahnya, gitu ya. Yang pertama itu ini. Jadi jumlah kelas, kelompoknya mau dibuat berapa, gitu ya. Jadi data itu banyak sekali. Langkah yang pertama itu Anda menghitung jumlah kelas. Perkiraan data yang banyak itu mau dikelompokkan menjadi berapa kelompok, ya, gampangnya kayak gitu. Ini ada beberapa rumus yang digunakan di dalam ilmu statistik, gitu ya, yaitu jumlah kelas itu adalah 1 ditambah ini 3,3 kali log n. Oke, secara matematis Anda ngitungnya itu ini dulu. Nah, n itu apa? Banyaknya data. Berarti langkah pertama sebelum masuk ke ini adalah Anda menghitung dulu data yang Anda buat, yang Anda dapatkan itu jumlahnya ada berapa. Nah, ini nikmat sekali nanti Anda ketika ngitung, ketika jumlahnya banyak dan belum diketahui misalnya. Anda ngitung, ketemu n-nya berapa, misalnya 200. Nah, baru Anda masuk ke hitungan ini. Ini n-nya nanti diganti 200. 3,3 kali log 200. Berarti Anda ngitung dulu log 200 berapa. Gampangnya kayak gitu. Di kalkulator itu Anda ngitungnya log 200 sama dengan ketemu angka kali 3,3 sama dengan ketemu angka lagi, baru ditambah 1. Itu hasilnya. Nah, nanti uniknya itu ketemu suatu nilai K itu tidak bulat. Ya, misalnya K adalah 7,6. Nah, ini nilai ini itu tidak baku. Maksudnya si rumus ini hanya memperkirakan itu 7,6. Maka Anda akan membuat kelasnya itu bisa 7, ya. Jumlah kelasnya itu, kelompoknya itu nanti bisa 7, bisa 8, bisa 6. Ya. K itu yang mana sih dalam ini? Ini K namanya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7. Ini namanya K. Ya, kelasnya. Nah, gitu ya. Nah, ini pilih yang mana lah, nanti Anda membuat ini perkiraan intervalnya. Oke, sebelum masuk itu ini dulu. Nah, gitu ya. Nomor 2. Oke, nanti ya, ini pokoknya K-nya misalnya ketemu 7,6. Lah, saya lihat dulu masih terekam enggak ini. Oke, masih. Lah, kemudian membuat rentang kelas. Rentang, ya, rentang itu data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, kemudian setelah ketemu rentangnya, menentukan panjang kelas interval. Nah, ini yaitu panjang kelas dibagi dengan jumlah kelas. Nah, gitu ya. Jadi yang Anda bayangkan ini misalnya adalah data minimal, kemudian ini adalah data maksimum. Nah, ini kalau maksimum atau nilai tertinggi kurangi nilai terendah, ini namanya rentang data. Ini rentang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang namanya panjang kelas itu ketika rentang data ini dibagi dengan ini K. Ya. Nah, misalnya adalah rentangnya 20. Rentangnya 20, berarti R-nya misalnya 20. Kemudian K kita tentukan misalnya adalah K-nya adalah 5, gitu ya. Berarti nanti kalau K-nya 5 berarti panjang kelasnya adalah 4. Nah, karena 20 bagi 5. Berarti yang kita bayangkan itu panjang ini itu dibagi 5, gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, berarti setiap
kelas, setiap kelompok itu panjangnya adalah 4. Nah, ini adalah 4 dari ini sampai ini sampai ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini misalnya 36 sampai 65 itu namanya panjang kelas P-nya. 1 sampai 7 ini adalah K-nya. Gitu ya. Untuk mendapatkan panjang kelas ini berarti panjang rentang kelas dibagi dengan jumlah kelasnya, nanti ketemu panjang. Nah, berarti nanti Anda ketika K-nya nggak bulat seperti ini, Anda buat perkiraan dengan panjang kelas misalnya 4, nanti Anda coba-coba ya. Nah, ini pun nilai P, nilai kalau R kan sudah pasti ya, R itu nggak boleh direkayasa karena ini dilihat dari data terbesar kurangi data terkecil. Tapi harga P ya, panjang kelas ini boleh boleh berubah. Nah, gitu ya. Nah, boleh bergeser gitu ya. Misalnya panjang kelasnya boleh bergeser, boleh 4, boleh 5. Nanti Anda membuat rank-rank aja ya, rank-rank seperti ini ya. Membuat rentang mulainya dari data berapa. Nah, kelompok-kelompok kelas ini Anda buat rank-rank. Prinsip dasarnya apa dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi ini adalah data itu semuanya masuk ke dalam kelompok ini, jangan sampai ada yang tersisa, gitu ya. Nah, idealnya, ini ideal kalau kita berbicara ideal, misalnya ada data minimal adalah 20, maksimal adalah 80 misalnya. Nah, ini akan baik kalau kelas pertama itu dimulai dari 20 sampai berapa ya. Nanti kelas kedua urut. Nanti kelas yang terakhir itu diakhiri dengan 80. Ini ideal ya. Nah, bagus maksudnya. Tapi ketika Anda nggak bisa membuat seperti ini, jadi angka ini itu 20 dan 80 itu bisa digeser ya. Ini gesernya bolehnya 20 itu mundur, mestinya bisa 19 gitu ya, nggak boleh 21 karena minimal 20. Kalau Anda mulainya dari 21, data 20 nggak bisa masuk gitu ya. Nah, ini fleksibel gitu ya. Mungkin Anda mulainya dari 19. Nah, nanti berakhir misalnya 81. Itu lebih bagus kayak gini. Berarti maju 1 langkah, berakhir 1 langkah. Nah, gitu ya. Nah, ini harusnya adil seperti ini. Nah, silakan nanti ya kalau Anda menemukan data yang unik gitu ya, berarti akan membuat bentuk tabel distribusi frekuensinya adalah silakan nanti tantangan Anda sendiri gitu ya. Oke, itu. Nah, kemudian setelah Anda membuat ini ya, jadi kelasnya, tabelnya, kemudian kelompoknya ada berapa. Langkah selanjutnya adalah ini, ketika Anda sudah membuat ya, nanti kan mengisikan ini. Yang nomor 4 mengisikan intervalnya berapa. Ini langkah selanjutnya adalah proses input data, ngisi data. Dengan memberi tanda centang atau tanda silang. Jadi misalnya ada 20 datanya ya, misalnya 30, 25 dan sebagainya. Itu langkah pertama Anda adalah lihat data pertama dulu, ini 20. Coret, masuk di kelompok mana? Misalnya sini. Tulis 30, coret, oh dia masuk sini. 25, oh dia masuk sini. Coret dulu ya. Nah, dia masuk sini. Nah, setelah semuanya tercoret sampai akhir gitu ya. Nah, ini kan berarti nanti terisi semua kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, baru Anda ngitung jumlah frekuensi. Oh, ini 2, 1, 3 dan seterusnya. Nanti dijumlah dari atas ke bawah ini. Nah, jumlahnya sama enggak dengan data mentah tadi. Nah, gitu ya. Kalau beda, nah, selamat menikmati, Anda ngecek ulang dari awal. Gitu ya. Nah, oke, kemudian tabel yang lain itu adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Kumulatif ini ya nanti Anda melihatnya ini ya, misalnya yang nilai kurang dari 66 itu berapa orang gitu ya. Misalnya ini adalah datanya ini ya. Nah,
Ini kan 63 ya. Dimulai dari 63 sampai 65 contohnya ya. Nah, kemudian ini kalau data kumulatif itu misalnya kurang dari 66. Nah, ini. Tadi bunyinya yang pertama adalah kurang dari 66 gitu ya. Berarti Anda lihat di sini. Nah, ini kan 66 kurang dari, berarti 66 itu Anda jangan sebutin, jangan dihitung. Yang dihitung berarti 65 ke bawah, berarti ini 1. Jadi data 1 ini namanya data yang kurang dari 66. Ini 4 dan 1. Ini ya. Ini itu data kurang dari 69. Gitu ya, paham ya? Nanti kalau ini berarti 1 tambah 4 tambah 7 itu data kurang dari 72. Nah, itu untuk mengisi yang ini. Nah, kurang dari ya. Nah, kemudian sebentar. Yang ini ya, yang kurang dari ya tadi ya. Yang kumulatif. Kemudian tabel selanjutnya yang ketiga ya, ini ya, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, relatif ini Anda bandingkan dengan jumlah total datanya, gitu ya. Nah, nanti di persentase. Ini tadi contoh data saya adalah 40, berarti nanti dibandingkan ini. 1 itu berapa persen dari 40, gitu maksudnya. Kemudian 4 berapa persennya dari 40. Saya yakin Anda sudah bisa menghitungnya. Ini kalau saya tunjukkan caranya seperti ini ya. Jadi tadi 63 sampai 65 itu kan ada 1% ya. Ada 1 datanya jumlahnya 1. Berarti ini dibandingkan 1/40 kali 100 ketemu. Kemudian yang ini ada 5 kayaknya nih, salah tadi. Berarti 5/40 kali 100. Nah, ketemu gitu ya. 5 atau berapa tadi? 4 ya. Nah, ya 4. Nah, gitu ya. 4/10 kali 100 berarti 10%. Terus sampai habis gitu ya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, kalau kumulatif itu kayak tadi kurang dari gitu ya. Nah, ini kurang dari 66 tapi yang dituliskan dalam bentuk persen. Berarti untuk mengisi ini Anda harus menghitung relatif dulu ya. Data relatif dulu dihitung presentasinya, kemudian relatif kumulatif Anda hitung presentasinya dari tabel sebelumnya tadi ya. Paham ya? Oke, nanti Anda membuat seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan penyajian data yang bukan tabel, yaitu tentang grafik atau diagram gitu ya. Yang pertama diagram batang. Ini biasanya disajikan untuk presentasikan perbandingan ya gitu ya. Jadi nampak jelas kalau data itu disajikan dalam diagram batang, berarti kelihatan perbandingannya. Oke, cukup jelas ya. Kalau diagram garis ini berkaitan dengan ini bersifat yang berkelanjutan, proses. Nah, prosesnya gimana, naik turun atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau proses seperti ini pasti berkaitan dengan waktu. Nah, berarti kalau ada data yang disajikan pergerakan dengan waktu, itu sebaiknya disajikan dalam bentuk garis. Contohnya apa? Misalnya ini pergerakan saham misalnya ya. Jadi ketika saham mata uang itu kan sangat fluktuatif, bergantung pada keadaan saat itu gitu ya. Nah, kalau nanti saat ini misalnya kurs dolar naik atau rupiah menguat, nanti beberapa jam kemudian rupiah lemah gitu ya. Ini kan bisa kelihatan kalau disajikan dengan diagram garis ya gitu ya. Jadi diagram batang membandingkan, diagram garis data yang berproses berdasarkan waktu. Nah, kemudian ini diagram pencar atau titik ya gitu ya. Jadi jenis sajian data matematis
yang dituangkan dalam koordinat kartesius ya. Ini biasanya data riset penelitian gitu ya. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi bergantung pada variabelnya. Ini biasanya data riset dituliskan dalam bentuk titik-titik seperti ini. Nah, oke, kemudian piktogram. Piktogram ini picture, gambar gitu ya. Nah, ini biasanya hanya untuk menekankan apa ya, mewakili dari gambar-gambarnya gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya, ini data internet speed kecepatan dari internet gitu ya. Ini akan bagus kalau disajikan dalam bentuk piktogram seperti ini ya, daripada disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini lebih, orang itu melihat itu langsung oh ya paham. Misalnya ini lihat Singapura ya, lihatnya hewannya ini. Nah, ini citah misalnya. Oh, berarti yang kita bayangkan, oh ini Singapura itu aksesnya paling cepat. Nah, Indonesia mana? Oke, selamat menikmati. Indonesia adalah ini apa, kuda Nil ya. Nah, yang gemuk ini berarti ya alon-alon, bentar-bentar ya apa los itu. Oke, ada yang pelan lagi nih ya. Apa ini cicak ya gitu ya. Si Filipina. Oke, ini data 2014. Kalau sekarang saya yakin ini sudah cepat gitu ya. Oke, itu piktogram. Kemudian pie chart. Nah, ini disajikan dalam bentuk prosentase, prosen gitu ya. Jadi kalau data itu kalau dalam bentuk prosen itu lebih baik seperti ini. Ya, penyajian data lebih cenderung digunakan untuk membandingkan data berbagai kelompok. Dengan bentuk lingkaran, orang bisa langsung mengetahui perbandingan data yang disajikan. Oke, di sini perbandingannya dalam bentuk persen gitu ya. Nah, misalnya seperti ini kalau kelihatan seperti ini, oh ini dominan gitu ya. Ini seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Bisa melihat dengan cepat ketika dibuat dalam bentuk lingkaran. Tapi ini kelemahannya kalau apa ya, kalau variabelnya banyak atau datanya banyak ya. Misalnya ini kan ada 3 ya. Misalnya ada A, B, C, E, jangan itu. Misalnya ada 10 kategori misalnya. Ini nanti juringnya itu hampir susah kalau dilihat dari perbandingannya. Agak mirip misalnya kalau ini ya, ini seperti ini. Kalau saya buat lagi agak mirip kayak gini. Nah, ini kelihatannya sama. Tapi kalau di detail lihat presentasinya, mungkin ini adalah 30%, ini adalah mungkin 35%. Nah, ini hampir mirip. Nah, makanya kalau membuat diagram lingkaran seperti ini ada keterangannya. Ini berapa persen. Jadi ini untuk mengantisipasi biar pemahamannya lebih jelas gitu ya. Oke, prinsip dasar membuat ini saya buatkan konversinya ya. Tapi kalau menurut saya sih, ketika ada data yang ingin dibuat diagram lingkaran, Anda menggunakan Excel aja gitu ya. Jadi di blok datanya, kemudian masuk ke tabel, pilih pie chart, klik enter, udah keluar. Nah, ini kan kalau kita menghitung manual gitu ya, secara teoretik. Jadi ini adalah derajat ya. Jadi dalam satu lingkaran itu 360 derajat itu setara dengan 100% ya. Jadi ini menyamakan ya, 100% itu 360 derajat. Artinya 1% itu adalah 3,6 derajat. Nah, berarti data nanti itu harus disajikan dalam persen dulu. Setelah ketemu persen, Anda masukkan ke derajat. Baru setelah dapat derajat bisa dibuat gambarnya ke dalam lingkaran. Gitu ya. Jadi ada data berapa persen, hitung ini. Dari persen ini baru dimasukkan ke derajat ya, atau apa?
luas juringnya gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya data yang pertama ini 1573 dibandingkan dengan jumlah total kali 100%, ini membuat persen. Nah, berarti ini 38,96%. Tadi 1 derajat itu setara dengan 3,6 1% itu adalah 3,6 derajat. Nah, berarti kalau sekian ya tinggal dikali 3,6. Nah, ketemunya sekian. Nah, baru ini nanti Anda buat pakai busur derajat, 140 derajat itu berapa, kayak gini. Nah, gitu ya. Nanti di dalam satu lingkaran Anda buat sebuah juring gitu ya. Nah, nanti ketemu seperti ini. Ini manual, kalau Anda membuat pakai Excel lebih bagus lagi. Oke, gitu ya. Untuk materi hari ini semoga bisa dipahami. Kemudian saya punya ini. Kemudian saya punya sebentar, ada tugas buat Anda ya. Nah, oke, jadi saya membuat LKM ya, atau lembar kerja mahasiswa. Jadi ini adalah yang pertama tentang teknik penyajian data, tabel distribusi frekuensi. Saya membuat contoh seperti ini, kemudian ini langkah-langkahnya. Kemudian nah, ini bagian yang 6, nanti Anda mengisinya untuk latihan saja. Ini langkahnya ya. Jadi kemudian yang F itu adalah ini sudah terisi, jumlahnya sekian. Kemudian tabel kumulatif, relatif, silakan Anda nanti pelajari. Nah, kemudian tugasnya ini. Nah, gitu ya. Jadi buat data berupa nilai ulangan harian. Anda buat data nilai ulangan harian suatu mata pelajaran, kasih nama sembarang. Misalnya data ulangan harian IPA, nah, gitu ya, atau matematika atau ilmu fisika misalnya ya. Kemudian dengan ketentuan ini Anda buat datanya itu 200 buah data. Nilai terendah rentangnya 30 dari 40. Berarti Anda boleh membuat minimal data terendahnya 30, bisa 31, bisa 32, bisa 40, bisa 35. Dimulai dari rentang ini. Kemudian nilai tertingginya juga punya rentang 90 sampai 100. Gitu ya. Kemudian data itu dalam membuatnya dibuat acak, jangan urut. Berarti Anda menuliskan yang pertama itu misalnya kayak gini ya. Nanti disajikan kayak gini. Jumlahnya ada 200, misalnya pertama 90, kemudian 30, nah, kemudian 72, nah, terus sampai jumlahnya 200 ya. Dibuat angkanya yang jelas gitu ya. Kemudian data yang sudah dibuat itu ditukar dengan data teman Anda yang lain. Berarti Anda membuat data semuanya satu kelas, satu orang buat data 200. Kemudian data itu ditukar dengan teman yang lain. Nah, setelah bertukar, nah itu data yang Anda dapatkan dari teman itu tolong hitung atau buat tabulasi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensinya. Tabel yang kedua tabel distribusi kumulatif. Yang ketiga tabel frekuensi relatif, maksudnya distribusi frekuensi relatif. Yang keempat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Gitu ya. Nanti data ini akan Anda gunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi nanti pakem ya. Artinya maksud saya itu biar setiap orang itu datanya beda-beda dengan yang lain. Nah, soalnya materi ini, statistika ini adalah bersifat mandiri. Oke ya, bersifat mandiri artinya
Kalau Anda nggak serius belajar, nanti akan akan merasakan kesusahannya ketika membuat skripsi nanti, gitu ya. Jadi ini saya menilainya individu meskipun buatnya tadi ditukar dengan yang lain, gitu ya. Oke, waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Nanti dikirim ke Google Form. Nanti akan saya buat Google Formnya dengan cara mungkin difoto, atau Anda membuat, kalau punya Word boleh diketik seperti ini ya, nanti ya lebih bagus kayak gini. Nah, nanti dikirim PDF-nya saja, jangan Word-nya. Nah, nanti ini Anda tulis di sini misalnya data sekian, di bawahnya kasih identitas datanya milik siapa. Ya, jadi data yang Anda miliki itu dari tukeran sama siapa, tolong itu ditulis. Berarti saya tahu Anda bertukar dengan siapa, nanti saya cross check. Oke ya, begitu, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan dengan di saat perkuliahan gitu ya, atau di luar jam perkuliahan juga boleh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.